Nah si Gasolin ini kayaknya udah nyampe goalsnya udah nyampe, ya udah mau apa lagi yang dicari. Tuh. Biarkan Gasolin beristirahat dengan damai. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, GG, Agan GG, GG itu Gunung Ginanyar, Gunung Guntur atau non sih sebenarnya? Nama asli itu mah Ganjar Gauri Sangkar. Oke, singkatan berarti. Ente G2 ente. Nama on air sebenarnya. Oh. Sehat bro? Alhamdulillah. Om Dani Corbuzier. Asik. Itu mestinya dibuka Pak, si topinya. Panas. Seram ke lah. Can ditukik. Ge, nuhun pisannya udah datang ke sini, kita ngobrol campur lah Indonesia Sunda. Siap. Karena kebiasaan terakhir udah ngomong terakhir di dia jeung si Adon terus si Dado terus ngomong Sunda banget. hese gue bilang kalau misalnya orang ketemunya walaupun bisa lah gitu tapi kan kebiasaan ketemu pakai bahasa Sunda aja ya. Terus kan orang pengen maksudnya podcast tuh ya kita kalau ngobrol tuh ya natural gitu nya nggak karena sok pedah aya kamera gitu terus jadi harus berubah menjadi orang gitu ya. Berubah menjadi orang lain lah intinya gitu, nggak usah kayak gitu. Jadi ngobrolnya bakal jaim, Anyway, congratulations lah ya, selamat sudah menjadi seorang bapak. Oh iya, aduh, lagi menikmati hari-hari menjadi bapak. Itu tuh berapa bulan berarti? Baru 40 hari. 40 harinya baru sebulan. Sorry teh sempet, nya udah bingung lah situasi ayeuna mah. Jadi ketika misalnya ada orang yang melahirkan teh, jadi mikir didatangan sieun ditolak gitunya gitu kan teh itu makanya ya udahlah cuman selamat aja. Cewek ya? Cewek, alhamdulillah. Cewek. Nah hanya kalau lamun budak awewe langsung seuri gitu. Lain seuri. Nyangkana teh bapana teh bangor. Soalnya karena itu abi gak pada istri Pak. Jadi pangerem sebenarnya. Pangerem. Pasti bahasanya kayak gitu. Bayang si Jujun tilu direm lagi 3 kali. Oh, berarti parah saya kan. Bangorna parah si Jujun. Jadi ngomongin si Jujun. Selamat siapa namanya teh? Himalaya ya? Himalaya. Kenal Himalaya naonnya. Soalnya kan Gauri Sangkar kan nama gunung nih. Juga siga nama bakal nama gunung. Cikuray, Pandayan, Karacak. Oke sih. Jadi Himalaya tuh nama gunung. Terus ya suka aja lah. Terus ya pengennya sih awalnya itu buat laki-laki. Jadi pengennya tinggi, gede, siap dengan angin badai. Jadi kalau misalnya anaknya cowok pun tetap Himalaya namanya. Himalaya. Berarti eta mah geus ditulis na batu pokoknya anak hiji ngaranna ieu gitu. Sebelum positif hamil juga udah nyiapin nama anak pertama ini Himalaya. Laki, cewek tetap si Himalaya. Oh jadi emang udah disiapin dari dulu. Kalau nama istri dari dulu udah disiapin dari dulu. Pokoknya istri kudu iya lamun itu berarti lain. Ente ya kalau istri itu. Tuh Ani. Oke, GG sebenarnya saya tuh mau ngajakan kayak gini-gini podcast itu sebenarnya daerah lah karena kenapa era? Si GG itu kan penyiar beulan, penyiar radio, penyiar. Dulu penyiar tahun seberapa? Dari 2008 udah siaran. Terus sempat vakum setahun. Lagi siaran sampai 2013 lah. Emang sengaja resep di situ atau kayak gimana? Turunan. Bokap dulu juga penyiar, kakak penyiar. Oh ya? Terus suka ngikut-ikut bapak dulu kepala radio pemerintahan apa sih? Intan. Kalau dulu mah. Radio Intan. Sebelum Intan. Kalau ikut lihat studio lucu juga, terus gaya ngomong komunikatif jadi belajar juga sama bokap. Percaya tuh kalau orang pernah loh jadi penyiar radio. Radio mana sih? Pernah jadi nyobaan. Jadi pas mulai masuk kerja di Garut, dulu kan sempat jadi abdi pemerintahnya. Jadi sempat jadi abdi pemerintah lah, masuk lumayan lila. Cuman pas awal-awal dari di Bandung beres terus datang ke Garut, kan dunianya beda. Dunia beda tuh teman-teman yang seangkatan tuh pada nikah, pada keluarga. Sedikit kan orang nikah kan telat lah. Ya, untuk ukuran orang Garut. Lamun untuk ukuran orang Amerika mah wajar umur angkat 30 ke atas baru nikah tuh wajar. Nah sempet tuh yang kayak ngisi kosongan kok asa garing gitu beres kerja pulang kalau
ada waktu kan biasanya kayak main basket, main futsal, tapi kan tiap hari tuh. Akhirnya naonnya pengen kayak gitu. Nah ada radio dulu, radio yang di situ, radio Satria. Oh iya. Radio Satria. Yang di Simlim atau yang dulu? Yang di Simlim, di Simlim. Tahun 2010 lah. 2028, 2009, 10 lah kalau nggak salah. Tapi nggak lama, setahun kurang lah. Cuman pengen nge-challenge doang, nyobain. jadi penyiar radio itu juga kumaha. Tapi telat. Telatnya karena gini, kalau dulu kan waktu zaman kita SMA yang kayak gitu, radio itu kan memang jadi primadona lah. Penyiar radio tegas pasti wah gitu. Padahal tak apa kan? Artis banget. Tak apa dah banget nama gelis atau henteu kan. Hari kemarin kan ketika pas kita udah masuk itu kan udah zaman Facebook, udah zaman apa. Jadi radio teh udah di orang tuh udah tahu muka penyiar ini tuh kayak gimana. Kalau dulu kan enggak, yang penting suarana halus, wah sejiga kuma gitu. Pas ningali, wow bisa. Itu kan kayak gitu lah gitu. Nah cepet nyobain. Jadi akhirnya maksudnya agak bisa lah public speaking saya ngobrol. Dan challenge-nya kan kalau jadi penyiar radio itu kan kita bisa ngobrol sendiri tanpa ada orang lain. Bayangin di satu satu cubicle, satu ruangan, depan cuman komputer doang gitu kan, terus ngomong, halo selamat datang di 106,5 Satria. Wah kagak gitu ya. Tapi akhirnya seneng karena basicnya gue kan seneng ngobrol lah, orangnya resep ngobrol gitu. Akhirnya nyobaan kayak gitu. Ya tapi karena masanya udah lewat, maksudnya kan si radio udah nggak terlalu hype lah gitu. Jadi udah banyak kegeser sama media-media lain lah ya. Tapi tak apa lah, mau kerjaan hype gitu bajingannya bakal bahaya. Jadi playboy. Nah berarti bapak gitu coba aja. Coba pertanyaan dulu kayak gitu kan. Paling nerima makanan gitu ya. Dikirim. Oh biasa. Tinggal ngodean, duh lapar nih, pengen ngemil apa, pasti ada yang ngirim. Buat KGG gitu. Dasar. Oke. Tapi kita nggak bakal ngobrolin soal radio sebetulnya di sini. Tapi kan dari situ terus sampai sekarang masih terus hobi yang berlanjut dari penyiar itu. Kalau dunia broadcast paling itu si podcast juga semaunya lah. Sebagai podcast itu ya. Sebagai itu di Spotify atau gimana? Spotify aja. Di Spotify. Di YouTube juga cuma audionya aja. Dan itu tuh kebenaran. Sorry nih, si DG itu kan nikah sama Gili nih. Temen gue tahu Gili itu pas udah jadi MC kan ya gitu. Tapi dia juga dulu penyiar juga. Kita satu radio malah. Cinlok berarti itu teh. Terakhir enggak lah. Dulu sebelum siaran malah adik kelas kampus sini. Kuliah sini adik kelas. Terus pas siaran juga jadi teman siaran. Belum cinlok, malah udah enggak ketemu lama baru jadian, baru malah enggak jadian lah, langsung nikah gitu. Setelah beres dari radio justru pas di masa di radio mah enggak? Enggak, malah kita Gigi punya pacar, dia punya pacar, cuek aja. Ya namanya jodohnya jorok tidak kan? Gila. Namun jodoh jorok kok berarti pas ketemu si Gili ditisuan. Nah terus podcast bareng sama dia berdua? Ya berdua, terus kemarin ditambah juga sama teman yang teman siaran dulu sempat siaran di radio di Hits tuh, temen gue yang satu tuh si Faye. Balik ke Garut ya gue ajakin juga masuk sebagai podcast. Masih Gili lagi ya itu mulai hamil. Akhirnya gue sama si Faye yang sisi sebagai. Tuhnya bedanya elemen penyiar mah ngobrolnya tuh gini. Suaranya tuh enakin gitu. Dan baru digoreng-goreng. Terus suka jadi voice over juga? Voice over beberapa produk lah, terus juga video kayak video dokumentasi kayak anak motor juga bisa voice over. Tapi gue sempat lihat itu di Instagramnya GGT aya video-video kayak produk iklan yang kayak gitu. Itu produksi juga? Produksi juga. VO-nya doang apa sama videonya juga? VO-nya doang. Oh VO-nya doang. Kalau videonya itu mah bagian portable. Tidak naon padahal mah justru di portable mau kayak gituan gitu. Jadi kayak misal aya klien orang kayak gitu ta. Itu lumayan gak sih duit jadi VO kayak gitu? Tergantung produknya. Aya rate-nya mahal tuh. Ya kalau buat kelas Garut lah tahu sendiri lah ya. Tapi kalau misalnya udah produknya nasional ya wayahana lah ada nyanyi. Produknya juga gede gitu. Tapi hanya main di iklan atau misalnya di iklan aja? Film atau misalnya dokumenter kayak gitu. Film dokumenter belum pernah sih dulu yang si Gasolin. Sempat ada yang support juga, terus bikin video Agustusan apa Hari Pahlawan waktu itu, ngisi voice juga di situ. Terus kemarin sempat sama brand helm
Itu juga short film series tuh. Di YouTube juga ngisi voice doang. Soalnya jujur baru tahu tuh karena gini kan kita kan produksi video kan udah lama tuh dia zaman Melong Garut dulu gitu kan. Terkadang kan kalau misalnya pas akhirnya si video itu harus pakai VO nya lamun teh si Ardi gitu ya rupanya teh. Terus dulu jeung si Baharja Martin. Bahar favorit enakeun banget ya, Bahar kan? Gue suka. Di Bahar. Ya, cuman itu ada berkutat di gitu. Nah, terakhir malah kemarin orang sempat ngisi oge sorangan akhirnya gitu kan. Akhirnya ngisi sorangan karena maksudnya si Ardi si Bahar ieu kumaha gitu kan. Akhirnya ya udah ngisi sendiri gitu kan. Peda pakai efek kungkul gitu beda. Capek ngedit ya. Iya kan di efekan kungkul jadi wow kayak gitulah. Berarti pas tinggalin wah si GG nih maksudnya berarti next kalau misalnya ada apa bisa juga dong gitu. Boleh. Ya bisa tuh si GG. Jadi nanti kalau saya butuh voice over yang tapi jujur karena kan di Garut juga anak-anak teman-teman yang kreatif di bidang video sama film tuh lumayan sekarang. Iya. Keur menggeliat seru kan keur menggeliat pisan lah gitu. Nah cuman apa namanya? Nah ini yang sering saya bahas kemarin juga termasuk dengan Bolan atau siapa lah gitu. Kita kalau ngomongin anak-anak kreatif sekarang, anak muda kreativitasnya emang bisa dibendung lah gitu. Yeah. Tapi satu hal yang jadi bermasalah itu soal soft skillnya bro. Nah, mental kayaknya belum siap ya. Mental. Karena the man behind gun lah. Maksudnya gini, semakin tajam si senjata, semakin berbahaya juga ke diri si yang megang senjatanya. Nah bayangin orang yang nggak ahli megang senjata tiba-tiba punya senjata hebat gitu loh. Kayak peso ngiris bawang daun misalnya. Ya kan itu bisa kan bakal kagerit gitu nya. Kalau misalnya ahlinya mah kalau si Chef Juna meureun bari beureum tah ngiris bawang daun karena bagus si pisaunya. Tapi kalau yang skillnya belum mumpuni malah jadi ngelukain diri sendiri. Berarti sepakat ya ada proses yang terlewat ya di situ ya. Proses. Tapi nggak tahu ya mungkin karena segala hal juga baru. Mungkin anak-anak milenial si generasi Z ya. Generasi Z. Milenial tuh di bawah generasi Z apa? Di atas kalau milenial tuh kita 10 sampai 2000. Si generasi Z ini nih menghadapi hal baru itu sama-sama juga sama milenial ngadapin teknologi yang baru sekarang ini. Jadi bedanya cuman kita kan pernah melewati masa kecil ya. Seaya-ayana tanpa gadget, tanpa sosial media. Kalau mereka langsung diketemukan dengan teknologi yang seperti itu. Merasa mudah tapi ya mentalnya belum terbangun. Ya itu jadi soalnya jujur apa namanya? Saya tuh berhadapan itu dengan mereka saat ini. Contoh lah misalnya kayak di kantor kan ada produk PKL, ada pekerja gitu ya. Saya yang punya kan generasi itu umurnya kan emang di generasi Z. Kabayang karena siapa gitu kan. Kayak apa ya? Dulu gue sempat ngomong gini ke mereka misalkan. Kalau sekarang kan di masa orang itu udah masuk di industri kreatif, itu kadang kita tuh tidak memperhatikan background, tidak memperhatikan background pendidikan, tidak memperhatikan, tapi skill yang dia punya sekarang kreativitas itu di mana? Karena kreativitas itu tidak diciptakan oleh gelar kalau menurut saya, ya kan? Nah jadi akhirnya ketika saya punya suatu usaha, yang saya lihat dari mereka itu skillnya saja dan kemampuannya tidak pernah memasukkan misalnya harus minimal apa gitu kan kayak gitu nggak kayak gitu. Kalaupun juga ada ya kita bawa di paling bawah misalnya SMA gitu kan beres dari situ nggak. Nah cuman permasalahannya tadi mentalnya itu gitu kan. Jadi kalau kita kan mentalnya itu kayak ini kalau gue belum dapat yang paling bagus lah capek nakio atau apa gitu kayak gitu. Tapi ya di yang generasi Z kan nggak kayak gitu. Kasentak saeutik mencek si bolan dia mah pundung. Arios dititah capek saeutik kesangan saeutik enggak karena terbiasa kan mudah. Apapun itu gitu. Ngedit tinggal pakai filter. Dulu zaman dulu kan Pak dulu mah Photoshop berapa kali ya? Bukan masa Photoshop gini. Video dulu kan kita tuh masih zaman beta VHS misalnya kan kayak gitu kan. Handycam. Alaman eta, alaman. Ketika geus beres nge-shooting itu kudu ditransfer heula kana komputer. Pakai kabel nutilu teh gini. Ya, bari di playback, disetel. Geus beres gitu karek ngomong ngedit gitu kan. Panjang lah gitu. Video kawinan usaha poe jeput teh. Ampun. Ya pokoknya gitulah, tapi ya apa ya? Zaman terus berubah cuman mudah-mudahan diiringi lah si kreativitas itu diiringi oleh mentalnya itu yang tadi, enggak yang segala gampang. Terus makanya waktu itu terus kayak ngomong ke anak-anak buah tuh misalnya bilang kayak urang mah baheula ketika misalnya beres SMA
terus ke kuliah atau kuliah can beres, kuliah teu lulus, boga ijazah SMA dek neangan gawean teh hese Pak. Iya kan? Hasilkeun duit teh. Hasilkeun duit teh hese. Sekarang mah apalagi ketika tadi dibilang saya itu tidak memperhatikan degree mereka, saya tidak memperhatikan itu mereka bisa kerja dengan gaji yang mungkin jeung orang anu aya di dinas oge sarua. Di dinas hayang boga gaji gitu minimal manehna kudu punya golongan sabaraha gitu loh. Atau jabatan apa. Ini di sini kan mudah pisan Pak. Untuk kudu melewati masa kuliah yang misalnya 4 tahun atau misalnya kayak gimana skripsi. Nah, cuman once you have the spot atau misalnya posisi itu terkadang jadi sia-siain. Ya mungkin yang ngebedain cara ngegunain senjatanya itu yaitu pendidikan resmi. Kayaknya mau nggak mau kayak kuliah, sebenarnya kuliah kan bukan cuma tentang pelajarannya aja, bukan cuma tentang mata kuliahnya aja, tapi kan cara bersosialisasi, ngadepin komunikasi sama dosen yang kadang junitai, teman sekelas yang kadang suka ngelamporin hal yang aneh-aneh. Mungkin pendewasaannya tuh di tempat kayak kuliah itu jadi salah satu aspek yang bikin pendewasaannya beda. Ya, mungkin. Tergantung cara dia memprosesnya itu. Nah, itu. Namun itu brengsek larinya gitu kan. Malah ada yang misalnya nggak sedikit juga anak kuliahan yang brengsek juga kan. Malah yang ada misalnya jadi kena bully malah justru jadi gitu oke gitu. Jadi mana itu oke. Ya kayak gitu nah jadi ngobrol ke budak kuliah gitu. Pak, maksud saya itu ngobrol teh kampus. Jadi saya ngajak GG sini sebenarnya pengen ngobrolin soal motor. Oh, siap. Ini mungkin orang bakal bingung, nah anjing twistingnya pisan gitu aja. Karena GG itu ya memang backgroundnya banyak. Dia selain dari tadi yang gue bilang penyiar, terus dia juga dia punya usaha delivery online. Iya kan? Masih kan sampai sekarang? Masih jalan. Carlos Delivery lah. Itu legend lah di Garut. Namun misalnya sekarang masih Carlos, nah ini nih orangnya nih. Lamun anu sok rada hararese dikirimna, ayo dicarekan. Langsung ADM yuk. ADM kan dia sok hararese. Abi kamari kasih Carlos ngantosana lami. Nah, iya. Carlos tapi masih jalan ya? Jalan. Nah, terakhir GG ini juga sibuk di event-event motor. Ya. Iya kan? Dulu ada gasolin. Terus sekarang ada suka sama kendara. Ya, bareng si Jujun. Iya kan? Bareng sama si Jujun. Sekarang masih juga ada suka sama kendara ya? Masih jalan, mau running juga. Kayaknya bulan depan udah mulai running lagi. Karena mungkin kemarin dari event pertama sih suka sama kendara kan langsung ketemu sama si Covid tuh. Langsung pandemi kita rehat. Nunggu pandemi gak beres-beres ya udah deh. Mungkin bulan depan kita udah mulai running lagi deh. Nah oke. Pertanyaannya kenapa tiba-tiba jadi bikin event-event motor? Bapak anak yang motor? Kan bapak saya pensiunan PNS. Nggak. Jadi kalau dari ini kan dulu pertama motoran tuh 2008. Itu dikit banget. Yang 2008 mah berarti udah bukan anak SMA lagi berarti? Udah lagi kuliah lah. Lagi kuliah kan? Nah, itu bukan jarang, sedikit lah yang punya teman sefrekuensi, yang punya selera sama motor custom, motor tua. Masih sedikit. Nah dari tahun ke tahun tuh kan event tuh cuman di internal komunitas aja nih, di internal klub aja. Seiringnya jalan, bosan nih ketemu sama temannya itu lagi. Jadi emang dulu udah langsung ke motor custom? Iya dulu, malah belajar motor aja udah pakai motor tua, pakai Honda Win, nggak sempet pakai Supra atau Vario. Nah pengen ngelebarin maksudnya. Si bahasanya pengen ngeluas nih, kayaknya kita butuh teman baru. Nah, bikinlah. Ya kayak gasolin kan beberapa klub gabung tuh di gasolin. Si bahasan juga lebih luas, bahasan obrolannya, terus juga silaturahminya juga lebih luas, temen-temennya makin lebih banyak. Walaupun misalnya nggak satu color, nggak satu klub. Yang penting ya kita sama-sama suka motoran gitulah. Oke. Tapi berarti emang senengnya itu di motor tua langsung gitu, master custom, retro kayak gitu. Jadi bukan dari basicnya geng motor 3 huruf gitu yang kayak gitu bukan. Gue mikirnya kalau misalnya orang yang kayak gitu kan biasanya emang dari anak motor awalnya gitu kan. Maksudnya di pertama kali tiba-tiba pengen bikin komunitas motor atau apa itu apa?
gara-gara senang motornya senang sebenarnya motornya gitu. aja, pengen punya teman sharing, pengen nyari spare part lebih sharing, murah. temen sharing kan nggak harus dari motor kan. Maksudnya teman-teman sharing si soal motor itu juga. Nah, kalau ngomongin motor sama Om Dani kan belum tentu nyambung. Bener. Ya kayak gitu lah. Terus juga dulu sih kan belum ada Tokopedia, belum ada marketplace e-commerce. Nyari tangki, nyari dop, nyari ya part kayak gitu susah. Nah, awalnya bisa tiba-tiba pengen suka ke motor klasik itu apa? Gara-gara biasanya kan ada yang dari masa kanak-kanak tuh. Misalnya kayak soalnya pas lagi kecil sempet ngeliat motor kayak gitu terus kayaknya bagus. Nah, akhirnya pas gede bisa nyari duit, misalnya kan bisa ada orang kan untuk ujuk-ujuk pas ningali orang hanya motor klasik gitu loh. Awalnya apa sih? Film. Dulu sempet nonton On Any Sunday, terus juga Marlon Brando yang kayak gitu, terus kalau di Indonesianya kayak Changcuter, apa sih Tarik Jabrik, terus Roma Irama kan pakai DT tuh pakai motor tua, dan ngerasa keren ngeliat motor itu gitu. Keren, oke, bangor gitu katingan. Ya akhirnya nyari-nyari lah, ketemulah sama teman-teman yang sama-sama suka kayak gitu. Dan akhirnya terjebak sampai sekarang. Nah, terus beres itu berarti komunitas dong yang dibikin. Komunitas. Bukan event ya kan? Awalnya komunitas. Apa komunitas apa awalnya? Dulu klub Road Boy sih sebenarnya. Itu apaan tuh? Road Boy. Jadi dulu itu anak-anak motor custom sih, awalnya nggak ada motor tua. Jadi ada motor orisinilan tuh dipotong, dijadiin motor custom. Jadi kalau anak orisinilan tuh diledekan lah balik lama. Karena ya motor butut lah ya, dulu mas CB orisinilan nih, dipotong, dibikin custom. Kalau sekarang kan jadi mahal. Iya, tapi kan Pak, jiwa modif itu kadang kan suka kumanya, sok pika keheuleun gitu ya. Gelo. Kalau ngomongin motor dulu boleh. Kan orang kan kalau seneng modif motor baru aja Pak. Nah, sekarang udah mulai kayak gitu kan, sekarang udah mulai Ninja, terus motor-motor kesini lah, Fiction, Ninja, Scorpio udah mulai dihajar. Kalau dulu kan mikir lebar mending motor tua yang hampir jadi rongsok dibikin lagi motor. Kalau sekarang emang udah pada gila. Nah terus beres dari situ bikin event langsung tiba-tiba. Event pertama kali yang mana tuh? Yang gasolin dulu? Gasolin. Kalau event yang bentuknya ngegabungin banyak klub itu gasolin. Itu tuh tahun 18 apa 19 lah. Pokoknya pas pertama tuh yang bareng sama Melonggarut itu kan. Sama si Barja Martinnya kayak gitu-gitu kan. Pertama kena si Ega juga dari gasolin sebenarnya. Gasolin, gas sore-sore. Sambil ulin. Itu kenapa sekarang gak ada? Karena ini banyak pertanyaannya gitu. Kalau sebenarnya sih gak ada masalah apapun. Cuman kita ngerasa soalnya ini bukan milik personal Gigi sendiri ya. Berarti karena bukan komunitas kan itu kan, itu acara kan sebetulnya kan? Ya wadah lah ya. Wadah, event yang dibikin wadah buat anak-anak motor kasta, motor tua. Nah si gasolin ini kayaknya udah nyampe goalsnya. Ngehubungin klub antar klub, motor gede sama motor kecil, cc gede sama cc kecil. Goalsnya udah nyampe, ya udah. Mau apa lagi yang dicari? Terus kita munculnya dengan indie lah ya, independen tanpa sponsor, tanpa pihak manapun. Terus awalnya kan cuma udunan gitu ya, beli goyobot tuh. Yang pertama kali buka bersama itu kan kita udunan 6 orang buat ngasih takjil bareng tuh 200 motor, 200 apa 300 motor di alun-alun tuh sampai dibubarin. Itu udah dan pada akhirnya daripada kita keganggu sama brand dengan kepentingan brand itu sendiri, ya udah deh stop aja. Kalaupun kita mau kerja sama brand, kita pakai nama lain aja. Jangan gasolin, si gasolinnya itu gitu. Biarkan gasolin beristirahat dengan damai. Nggak bakal dipakai lagi tuh, nggak bakal ada lagi. Nggak bakal dipakai deh. Biarin jadi cerita, jadi sejarah aja deh itu. Padahal itu maksudnya keren ya. Maksudnya keren itu jadi kayak karena walaupun misalnya yang sekarang suka sama Kendara juga namanya masih tetap kan suka sama Kendara, yang penting memotoran bareng. Apapun jenis motornya itu kan? Apapun kan? Dulu kan kalau misalnya suka minder pas orang mah motornya tuh boga motor gitu, aya ge motor bebek, aya ge motor kumaha gitu kan. Dulu gasolin itu bener-bener rame kalau buat saya gitu kan, karena semua orang yang tadi dibilang motornya mau motor apa ada di situ. Ada gitu, bari ngabuburit ya kan. Bari ngabuburit terus
Ya itu yang makanya ditanya ini kok kenapa nggak ada lagi gitu kan, nggak ada. Karena kalau goalsnya tadi tercapai, ya kan cuman di awalnya doang gitu kan, setelah itu ya kenapa nggak diterusin gitu loh. 2 apa 3 kali, soalnya Gasolin muncul tiap bulan puasa kan ya, bikin kayak event ngabuburit, jadi motoran bareng sambil nunggu buka puasa. 3 tahun aja. 3 tahun ya. Nah terus yang sekarang ini apa nih? Suka sama kendara. Ini awalnya si Jujun sih. Jujun ngasih beberapa ide, opsi, terus jalan lagi nggak? Boleh lah. Cuman karena memang ini awalnya Jujun sih, sebenarnya Jujun lebih bukan pertama lagi suka motor barunya tuh. Jadi menggebu buat ulin. Tapi hayang maksa batur ngiluar gitu kan. Si eta udah licik gitu coba. Hayang mau motornya tinggal mau motoran serangan gitu. Nah, kudu diantar kudu lahir gitu kan. Wah, Jun parah banget terus. Cuman memang biar movementnya kerasa mungkin sih Jun. Oke lah, ayo karena kan beberapa walaupun nggak dibikin event kayak ngumpul bareng, kita kan bikin movement yang kayak bagi-bagi masker tuh di awal pandemi. Terus juga beberapa kali ngeliwat bareng sama anak-anak walaupun nggak dipublish ya karena pandemi itu. Terus kita nggak nginvite siapa-siapa, yang ketemu ayo jalan suka kendara lebih. Kalau movement yang terakhir itu juga masih orang-orang yang sama? Masih suka masih sama, si Jujun juga sama, di Gasolin ada. Cuma ada beberapa orang yang mungkin memilih fokus ke kerjaannya, terus apalagi yang udah berkeluarga. Sebenarnya semua juga berkeluarga ya. Cuman yang mungkin ada kesibukan lain lah. Misalkan GG dan Jujun yang masih siap jalan. Nah terus pertanyaan juga sih kayak gini, pengen tahu tuh ini fenomena orang seneng dengan motor custom yang kayak gitu. Sebetulnya kan emang dari dulu udah ada kan? Ada. Iya kan? Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba kerasa banget gitu? Bahkan yang tadi orang-orang kayak misalnya saya nggak terlalu motoris nih orangnya teh. Motor tuh memang cuma dipakai buat kendaraan kerja lah ya. Kerja atau apalah misalnya gitu. Teka pikiran dimodif lah, teka pikiran apa gitu. Tapi sekarang trennya itu berubah. Jadi kayak punya motor custom atau yang kayak gitu tuh keren gitu ya. Keren terus laki banget. Laki gitu kan. Laki gitu itu. Jadi asa lamun teu boga teh aneh gitu. Bahkan karena misalnya contoh terakhir gubernur kita Ridwan Kamil kayak memotoran yang kayak gitu kan. Bahkan sampai presiden pun juga motoran. Jadi kayak motor tuh jadi salah satu syarat maskulinitas seseorang tuh dipertanyakan tuh ada motornya apa enggak gitu. Sebenarnya ini satu kesuksesan buat anak motor custom. Ternyata kan yang awalnya dari hobi jadi lifestyle, malah sekarang jadi industri karena banyak orang yang hidup di motor custom itu. Kalau dulu sih awalnya memang yang jujur-jujuran merasa jadi kemenangan atau mesti merasa jadi naon sih mana budak motor. Kan kadang ada suka kayak gitu juga kan. Ada orang yang idealis yang buat kita kan ini dipuja-puja. Nurutannya. Atau terus yang mereka ya pengen gitu cuman kalau pengen tren ikut dipoto doang udah gitu lepas itu kayak gimana sih? Sebuah pencapaian sebenarnya. Kemenangan lah. Soalnya kalau dulu pakai motor custom tuh diledekin tukang ojek. Ojek Margawati. Nongkrong di pengkolan tuh di BRI ngejajar gitu ya, anak motor CB, terus anak motor custom, terus si motor custom itu belum beres 100%. Ada yang belum dicat, ada bannya belum diganti. Tapi bisa maju gitu. Belum cakep lah ya. Belum layak lah diajak nongkrong. Jadi kalau lewat temen yang nggak suka nggak suka sama motor custom pasti bilangnya gitu. Oh, Jack Margawati. Tapi sekarang buktinya sekarang kan jadi kayak Jokowi gitu. Jokowi ikut bikin. Iya itu dia makanya Jokowi, Ridwan Kamil yang kayak gitu. Nah ini yang jadi membuat pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya anak-anak atau teman-teman yang nonton nih di sini justru mereka pengen, waduh, gue pengen nih bikin motor, ya kan, karena itu gitu kan. Karena mungkin informasinya juga masih yang saya bilang tadi kita ngomong di luar kan masih segmented juga kan, belum terbuka misalnya kayak gitu. Itu kudu kumaha sih gitu. Itu nah motor teh kan kalau misalnya ngomong yang soal udah jadi brandednya ngomongin Royal Enfield lah, ngomongin Harley lah kayak gitu. Itu kan wah beyond dari Nyicilnya kita gitu. Sama kayak nyicil perumahan lah. bener juga gitu.
15 tahun. Tiga gitu, lamun misalnya pengen, tapi kok teman-teman yang lain udah pada punya gitu kan. Kumaha itu bro, di mana mencari informasi itu? Banyak sih sebenarnya sekarang, ada beberapa bengkel custom di Garut tuh, ada kita di Benyamin, di Ciledug, seberang Prima Insani terus ada No Limit Garage, terus ada si Senstroke, terus ada kalau catnya ada di Call Out Custom Paint. Banyak lah. Banyak sebenarnya, ada beberapa yang proper buat ngebangun motor custom. Berapa lama biasanya dibutuhkan waktu dalam ngebangun sebuah motor? Tergantung sih sebenarnya gimana bahan motornya ya. Cuman kalau pengen hasil maksimal sebulan sampai 2 bulan lah. Sampai painting ya, sampai finishing. Tapi ini kalau misalnya saya teman-teman tadi kan udah ngedenger tuh bengkel-bengkelnya apa aja gitu kan, ada Benyamin. Itu semuanya ada di Instagram gak sih? Ada. Ada Instagramnya kan? Ada Instagram. Ada Benyamin atau apa, atau kalau bisa DM langsung lah ke YG nanyain. Nah maksudnya mereka kalau ke sana tuh emang kudu harus langsung bikin, tapi kan boleh gak sih kalau cuma tanya-tanya doang gitu? Ngopi dulu. Ngopi nongkrong bareng dulu. Soalnya kan kalau misalnya datang langsung bawa motor, ya siapa tahu kan lagi waiting list atau lagi pada penuh bengkelnya. Mending ngopi bareng aja dulu deh. Itu geng motor bukan sih Pak? geng motor aja jadi ormas. Parah. Nah, jadi intinya kayak gitu ya, tinggal bisa datang aja. Nah terus gini, kita waktunya nggak lama nih. Apa namanya? Ya tadi si motornya itu bisa datang aja ke sana gitu. Intinya kan siapa aja, nggak harus. Kadang kan gini, kalau gue orang cupu nih, anak cupu gitu kan, terus pengen punya motor, tapi udah orang tuh abus dina geng, tuh abus dina naon, tapi pengen punya kayak gitu, itu boleh-boleh aja kan? Boleh aja. Banyak sekarang ada teman-teman yang datang bukan anak klub, bukan yang basicnya bukan anak motor sama sekali, datang cuman memang suka misalnya kayak GG tadi nonton film, keren nih, terus pengen punya, datang aja ngobrol aja, sesuaiin aja budgetnya. Tapi budget nih, kalau ngomongin soal budget, range terkecil sampai termahal itu di berapa? Kalau termahal sih tak terhingga ya. Tak terhingga, kalau termahal. Nah, kalau terminimnya berarti minimal harus punya duit berapa nih gitu? Sebenarnya kalau bahannya bagus, terus kayak kaki-kaki ban udah proporsional, kayaknya di 5 juta juga udah cukup sebenarnya. Oke. Di 5 juta udah bisa cukup. Cuman kalau tadi harga maksimalnya tuh tak terhingganya tuh, karena ngebangun motor itu nggak ada selesainya sebenarnya. Udah naikin, aduh ininya nggak enakan ganti. Aduh ininya nggak enakan, ini bagus nih pakai brand yang satu ini, ganti. Gitu. Kayak ngebangun apa? Ngebangun rumah lah. Balik lagi ke perumahan. Tapi konsultasinya bebas. Terus bahkan juga bisa nggak kalau misalnya kita cuma pengen terima beres doang gitu. Bisa. Pengen punya motor tapi tengah arti desain hayang kumaha, enak terus kita ngomong. Biasanya bengkel-bengkel tuh ngasih referensi sih. Enaknya mau dipakai boncengan, misalnya dikasih referensi kayak scrambler, tracker, banyak lah ya. Terus misalnya pengennya kayak Jokowi misalnya, kayak Bapak Presiden dikasih referensinya. Ini paling habis segini. Enak lah, maksudnya open lah, nggak khusus anak motor juga. Ya kan? Nah, pertanyaan ini tuh sebenarnya bakal banyak ditanyain. Itu makanya kudu aya konten, Pak. Kita kudu aya konten soal motor. Ya bener tuh. Entah itu kayak bikin sendiri, entah itu bakal bareng sama kita nih. Ditodong orang makanan ini. Kambing soon aja. Coming soon ya pokoknya. Intinya buat GG tuh juga, kita kan tadi udah tahu dia ternyata mantan penyiar dulu, sekarang juga masih kena main podcast, terus jadi VO, dan ternyata sisi lain juga panglima motor berarti itu ya. Ini kayak Dilan versi nyata nih kalau kayak gini. Belum siap jadi ormasnya. Belum siap jadi ormasnya. Tapi suka sama kendara itu event yang sebetulnya rutin dilakukan, dan kapan bakal ada lagi kira-kira? Bulan depan kita mulai running. Ada beberapa titik yang bakal kita kunjungi. Ada namanya kunjungan kendara namanya. Oke. Kita bakal ngelakuin kunjungan kendara di 5 titik. Cuman mungkin karena situasinya belum serba pasti nih. Nanti deh ditunggu tanggal mainnya. Oke. Tapi itu semua orang boleh ikut? Boleh dong. Boleh ikut. Mau anak Vespa, anak custom, motor gede, motor kecil, bebek, angsa, dikuali. Bebas ya. Bebas. Pokoknya datang, ngopi bareng, ngobrol bareng. Yang penting asal pakai tang. Pakai setir. Pakai setir mau tukang apa? Bener. Pokoknya asal pakai stang, ikutan, bebas. Oke. Thank you pisan. Siap, waktunya sama-sama. ternyata pas juga ini.
mudah-mudahan nanti kita bisa kejadiannya bikin konten motor tuh. Boleh. Omat itu kudu. Tring ide bagus. Nah, oke. Terima kasih ya teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.